Selamat datang di channel Coffee Technician, channel kopi terupdate di Indonesia. Hari ini kita membahas 3 mesin espresso dengan 3 permasalahan yang berbeda. Ini adalah espresso mesin Gen yang banyak digunakan di Indonesia. Tetap share dan subscribe channel kita agar kita selalu dapat memberikan update-update terbaru di bidang kopi di Indonesia. Terima kasih. Selamat datang di channel Coffee Technician, channel kopi terupdate di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang espresso mesin yang banyak digunakan di mini kedai. Apa ini? Ini adalah Gen espresso mesin yang mirip-mirip banyak, seperti Verati Vero, Latina, itu banyak ya yang mirip-mirip seperti ini. Secara garis besar, mereka semua adalah home use espresso mesin. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Ini mesin sama tipe, sama merek, 3 permasalahan yang berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena semua tergantung kepada penggunaan di dalam operasional. Ini mesin yang pertama, ini yang motherboardnya kena. Karena apa? Ini karena biasanya kita di Indonesia itu tidak menggroundkan electrician kita, elektrik kita nggak kita groundkan. Yang terjadi short di motherboard, karena yang pertama menerima power itu di motherboard. Ini yang kedua, dia jebol di valve brewing, jadi dia tidak bisa brewing dengan sempurna. Kenapa bisa begitu? Biasanya menggunakan grind size yang sangat halus, di mana mesin-mesin kopi rumahan tidak bisa memproses grind yang sangat halus. Tidak seperti mesin komersil ya, karena menggunakan pompanya itu rotari kalau komersil, dan pipa yang digunakan pun semua dari brass atau copper ya gitu. Yang ketiga, ini kebakar motherboardnya, kebakar karena dia kena kejutan listrik nih, biasanya karena petir, jadi akhirnya motherboardnya terbakar. Jadi permasalahan di Indonesia ini banyak di luar sana yang mereka hanya menghypekan, oh ini murah, ini bisa, ini dapat, ini mampu, mereka bilang seperti itu, tapi tidak diiringi dengan tips dan triknya. Menurut Coffee Technician, dari 3 permasalahan yang kita update di channel ini, tips dan triknya ini, pertama, setiap kita membeli mesin kopi, kita harus tahu, pertama, mesin itu digunakan untuk apa? Rumahan kah? Light komersial kah? Home brewing kah? Entusias kah? Semua itu mempunyai teknis yang berbeda. Kedua, kita tahu setupnya ketika kita sudah tepat memilih, oh ini mesin saya akan gunakan untuk light komersial. Setupnya seperti apa di rumah kita? Seperti kabel yang digunakan untuk sumber powernya, itu semua ada hitung-hitungannya ya. Ketiga, kita harus tahu cara merawatnya. Cara merawat tercepat itu atau yang termudah dalam perawatan adalah tepat dalam menggunakannya. Seperti ini, dia menggunakan bubuk yang terlalu halus, akhirnya dia merusak dari valve yang brewingnya. Jadi semua kembali kepada gimana kita ini, kita mau kemana ya, kita mau proses kemana nih kopi ini. Jadi ini semua sebenarnya itu sangat bagus mesin. Kalau nggak bagus nggak mungkin dia ada di pasaran. Apalagi ini termasuk hot item ya di online. Ini bisa ada timernya, ada brewing pressure-nya, ya kan? Dan dia sudah menggunakan portafilter 58, sudah mirip mesin-mesin komersil. Jadi teman-teman semua nih di sini Coffee Technician ambil kesimpulan adalah tadi 3 poin ya. Kita tahu mau pakai untuk apa, kita bisa setupnya ketika kita gunakan untuk apa, kita bisa pakainya, karena itu semua menentukan untuk daya tahan mesin ini sendiri. Dan untuk home use ya, untuk home use ini ada ciri khas, dia akan rusak dalam hitungan berapa lama. Kenapa dia bisa rusak? Karena part yang digunakannya bukan part-part komersil. Komersil sudah terkenal dengan durabilitas, konsistensi, dan efisien. Efisiensi terutama dari waktu, investasi. Bayangkan kita beli ini 1,5 juta, misalkan second ya, atau barunya taruhlah 2 juta sekian. Tapi dalam waktu 3 bulan ketika kita ekstrim penggunaan, dia rusak. Itu sudah tidak efisien ya, terutama dari investasi dan waktu. Karena kalau kita gunakan untuk komersil, baik light komersil ataupun ya semi heavy komersil, dia ini akan membuat lebih dari 10 cangkir per hari. Padahal peruntukannya hanya 20 cangkir per hari, itu pun sudah
sangat berat untuk mesin ini. Jadi teman-teman semua, untuk pembahasan kali ini, semoga teman-teman semua tahu nih, gimana sih nanti kalau mau beli mesin kopi, arahnya kemana sih kita. Coffee Technician membahas seperti itu ya. Jadi Coffee Technician ini selalu bilang, we behind the truth, itu behind the hype, we give the truth behind the hype gitu ya. Jadi kita nggak pernah yang wah ini hype, ini bisa, ini kita nggak di endorse. Kita cuma nanganin ini kita sudah perbaikin semua, yang dimana biayanya itu mirip-mirip seperti beli mesin second. Kok bisa mahal? Karena partnya tidak ada yang dijual. Semua mesin-mesin home use tidak akan jual part. Kalau kita tuh zaman kita dulu awal-awal di dunia retail, kita sebutnya monkey mesin. Jadi ini mesin buat belajar oke, tapi kalau buat bisnis kita harus upgrade lagi ya. Atau kita mau lebih serius di kopi, kita upgrade lagi. Karena kualitas itu selalu beriringan dengan harga. Selalu. Kalau mau murah, kita cari second pilihannya, itu aja. Oke ya, jangan lupa untuk selalu subscribe, selalu share channel kita. Kita akan selalu update-update terbaru di bidang kopi Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog berikutnya.